Jadi ada karena isu tentang ijazah palsu ini sudah menjadi konsumsi publik yang luar biasa. Kemudian ada beberapa anggota masyarakat kita yang mempermasalahkan melalui gugatan perdata. Jadi gugatan perdata itu bisa karena bukan prestasi karena perbuatan melawan hukum. Nah, khusus untuk gugatan perdata yang dilakukan oleh eh, Bapak Muhammad Taufik sebagai penggugat di Pengadilan Negeri Surakarta ini adalah gugatan melawan hukum terhadap ijazah palsu yang yang eh, dari Pak Jokowi lah ya. Kemudian yang digugat tidak hanya Pak Jokowi tetapi Pak Jokowi, kemudian UGM, ada KPU dan ada SMU tempat Pak Jokowi dulu belajar SMA di sana. Kemudian seperti di hukum acara perdata kita dan hukum acara di beberapa negara, eh, para pihak wajib didamaikan dulu oleh hakim. Kemudian para pihak diberi waktu, tinggal memilih hakim mediatornya, mediatornya milih hakim atau mediator dari luar. Kemudian para pihak, baik pihak Pak Jokowi dan kawan-kawan dan Pak Taufik memilih saya karena di pengadilan itu sudah ada list nama mediator ya kan, ada mediator. Kemudian kebetulan mungkin saya karena pertama kali sejak 2005 nama saya sudah ada di uh, apa di pengadilan. Jadi Prof Adi termasuk paling awal ya, mediator paling awal di Ya, PN kayaknya Solo ya. pelatihan mediator pertama kali kayaknya waktu itu Oh, di Semarang di Patra Jasa itu. ya. Nah, kami dengan satu rekan dari Undip waktu itu, dua yang Jawa Tengah yang mediator, karena kita mungkin di atas sendiri lah ya namanya, kemudian diminta. Nah, karena masing-masing pihak sepakat, kalau mungkin salah satu pihak nggak sepakat, saya nggak jadi mediator. Tapi karena masing-masing pihak sepakat, kemudian hakim menetapkan mediator. Setelah ada penetapan hakim, saya kemudian menjalankan tugas untuk memediasi perkara Pak Taufik sebagai penggugat dan Pak Jokowi dan kawan-kawan sebagai tergugat. Demikian sejarahnya Pak Yeah. Toko. Prof Adi sendiri ya berarti mediator atau satu tim gitu untuk Mereka mediator? bisa menunjuk dua sebenarnya atau tiga mediator, tetapi nampaknya mereka hanya menginginkan saya sebagai Ya, ya. uh, Berarti mediator tunggal mediator ya? media tunggal. Ya, ya. Dan khusus untuk mereka mungkin berpikir biaya kalau dua orang tiga orang kan harus bayar, yang bayar kan kalau hakim sebagai mediator tidak bayar, tetapi kalau mediator profesional di luar hakim mereka harus bayar. Para Eh, pihak ya tetapi berarti ya. tetapi Hmm. khusus untuk perkara ini saya gratiskan Prof. Topo ini sebagai tridharma Luar biasa. dharma yang ketiga Ya. karena disoal publik. Ya, Prof Adi saya baca di salah satu sumber di internet ini menarik nih. Rupanya kuasa hukum dari pihak penggugat maupun tergugat itu ini ya murid atau mahasiswanya Prof Adi ya. Ya kalau kayak hakim, pengacara, jaksa itu kebanyakan Jawa Tengah itu murid gitu kan. Jadi Pak Taufik itu ngambil doktornya dulu di UNS, Ya, 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 kemudian Pak Irfan juga ngambil doktornya di UNS. ya, ya, Tapi ya. mereka sekarang jadi dosen di Unisula kalau Pak Taufik, Oh, sedangkan iya, iya, Pak Irfannya pengacara murni. Dosen iya. Unisri dan dosen Oh, Unisri Universitas Samadriyadi. oh, Unisri ya, Unisri. Iya Unisri. Solo berarti ya, Unisri Solo Dulu dan satu lagi Unisula Unisula Semarang. Semarang. Ya. Ya, ya. Nih Prof Adi, saya sebelum sampai ke persoalan gugatan terhadap Pak Jokowi ini, saya mau tanya-tanya sedikit soal pengalaman Prof Adi yang 20 tahun itu, apa kasus-kasus yang menarik atau yang mengundang perhatian publik apa yang Prof Adi ingat?
dulu ada menjadi hampir sama, sudah menjadi konsumsi publik, itu seorang pengusaha terkenal, kasusnya hampir sama kayak kasusnya Pak Ridwan Kamil. Jadi sudah konsumsi publik gitu. Dan itu memang agak berdarah-darah juga. Tapi saya bagi dalam beberapa tahapan-tahapan mediasi, kemudian tahapan kaukus, kemudian kesepakatan. Tapi akhirnya bisa tercapai perdamaian. Dan tapi itu, nah, repotnya kalau mediasi harusnya kan sifatnya tertutup, kita lebih enak tertutup. Tapi kalau sudah menjadi konsumsi publik kayak kasusnya Pak Ridwan Kamil itu memang agak berat, memang agak berat karena masing-masing advokatnya atau kuasa hukumnya dari mediator itu kan gampang beropini di media, sehingga saya ikut-ikutan beropini untuk netralisir. Peran kita tidak hanya netralisir di sidang mediasi, tapi ketika mereka membuat opini yang saling menyerang, saya harus berada di tengah untuk posisikan netral lagi. Ya, ya, Jadi ya. ada berapa kasus, ratusan kasus yang kita selesaikan waktu itu. Pengalaman yang menarik itu kalau hampir 75% yang mediasi datang sendiri, para pihak, itu alhamdulillah berhasil. Tapi kalau ada kuasa hukumnya, ini tantangan untuk tingkat keberhasilan agak tinggi. Karena begini Mas Prof. Topo, ketika Mas Prof. Topo menjadi satu mendapatkan amanah untuk diberi kuasa dari satu pengusaha misalnya. Nah, ketika itu perdamaian di tempat kita kan, fee untuk perdamaian, sukses perdamaian itu kan nggak banyak mungkin ya. Mereka pengacara lebih senang perkara itu mengalir terus di perdata, si banding, kasasi terus. Kalau perdamaian langsung selesai, langsung sudah tuntas. Nah ini tantangannya justru di pengacara dan justru kalau di mediatornya hakim itu di pengadilan, karena banyak hakim yang tidak ingin perkara itu didamaikan, ya. Karena Gitu ingin di ya. pokok perkara. Di Iya, iya, sidang iya, itu iya. kan agak menarik itu, ya Iya, kan? iya, iya, iya. Tapi ya menarik juga sih kalau menurut saya. Kalau perkaranya sangat banyak kan, begitu ada mediasi kan justru enak ya. Maksudnya kalau advokat bisa beralih ke perkara lain gitu, bukan gitu ya, Prof. Adi? Ya, harusnya gitu kalau sejak awal kayak di Jepang itu, hakim kan senangnya di proses mediasi itu karena mau diproses pokok perkara enggak dapat tambahan uang kan, nggak ada tambahan uang kalau dalam konteks konotasi pikiran hakim di Jepang kan, saya menyelesaikan sengketa ini secara cepat, tidak bertele-tele, saya malah nggak ada pekerjaan. Tapi mungkin perspektifnya lain kalau di Indonesia ya kan, mungkin ada kenapa kok senang di pokok perkara, mungkin ada pemikiran yang lain nih. Kita Baik, baik. Prof. Adi, sekarang kita langsung masuk ke ya apa isu utama yang saya ingin diskusikan dengan Prof. Adi nih tentang gugatan kepada Pak Jokowi ke UGM, kemudian ke SMA 6 ya, SMA Semenan, 6 Solo, dan satu kemudian lagi kepada KPU KPU Jawa Tengah atau KPU Solo ya, Solo, Solo, KPU Solo. Solo. Nah, kalau boleh diceritakan Prof. Adi itu kenapa 4 pihak ini yang digugat gitu ya? Jadi Pak Taufik di dalam dia kan menginginkan agar eh, masing-masing 21, 2, 3, 4 itu mau menunjukkan dokumen yang selama ini dipenuhi oleh Pak Jokowi. Misalnya kalau UGM juga menunjukkan dokumen yang pernah dinyatakan bahwa eh, apa eh, bahwa ijazah itu benar-benar asli gitu kan. Kemudian juga Pak Jokowi diminta oleh Pak Taufik untuk memperlihatkan di muka publik gitu kan. Kemudian juga SMU juga memperlihatkan legal kopi ijazahnya Pak Jokowi. Kemudian KPU juga ingin yang diminta itu oleh Pak Taufik, kemudian mereka digugat oleh Pak Taufik. Jadi bukan materi ya, Prof. Adi ya? Tidak ada materi berarti ya? Belum Ya, karena di kalau mediasi mediator ini. kita kan tidak bisa Oh ke iya, iya. materi dulu kan, Iya, betul. ke yeah. Maksud saya, berarti belum ada ya gugatan dalam bentuk materi dan sebagainya. Itu nanti di pengadilan mungkin ya? Ya, dia Ya. Pak Taufik mestinya nanti harus membuktikan
perbuatan melawan hukumnya, karena Iya, kan gugatannya perbuatan melawan hukum, PMH ya. tergugat 1, 2, 3 itu dulu kan, buktikan dulu Oh, baru iya. nanti memperlihatkan itu. Iya, nah, em, jadi pertemuan tuh berapa kali, Prof. Adi, yang sudah Eh, terjalin, terjadi? saya pertemuan itu biasanya ketika kami bertemu dengan para pihak seperti ya, tergugat dan penggugat, kemudian kita menyepakati pertemuan, menyepakati biar kita kemudian kita tanda tangani. Yang pertama, pertemuan pertama itu adalah resume, pembacaan resume perkara oleh penggugat dan ditanggapi oleh tergugat. Tapi sebelumnya mereka harus mengumpulkan dulu 5 hari setelah penetapan mediator. Kemudian tahapan kedua adalah kaukus. Saya ketemu dengan masing-masing pihak secara terpisah, dengan tergugat dan penggugat secara terpisah. Pada dasarnya di kaukus itu kita melunakkan lah ya, melunakkan penggugat dan menenangkan tergugat lah ya, biar mereka bisa tercapai kesepakatan. Kemudian baru nanti tahapan berikutnya mediator mengusulkan usulan draft kesepakatan perdamaian di antara mereka. Nah, nampaknya di tahapan yang kaukus, eh, khusus untuk tergugat 1 Pak Jokowi yang diwakili oleh kuasa hukumnya, nampaknya eh, belum bisa kita lunakkan ya kan. Waktu itu masih berprinsip dikira bahwa Pak Taufiknya meminta untuk menunjukkan ijazahnya. Nah, sebenarnya kalau saya yakin nanti kalau setelah kaukus sebenarnya dengan kesepakatan itu sebenarnya bisa terjadi kesepakatan, tetapi karena sejak awal eh, tergugat 1 ini karena kuasa hukumnya sudah eh, menolak usulan dari penggugat, jadi agak berbeda dengan tergugat yang lain. Habis itu nanti hari besok terakhir, minggu terakhir itu kita akan menyerahkan kesimpulan masalah perdamaian ini ke majelis hakim. Demikian untuk tahapan Jadi satunya. sudah ada sekitar 4 kali pertemuan ya? 4 kali, 4 kali empat ya, kali terakhir. Jadi karena terakhir ya. dibatasi 30 hari, kemudian kita sepakat untuk setiap minggu mengadakan pertemuan, dan kita sepakat tidak ada perpanjangan lagi setelah 30 hari. Ya, berarti kalau saya tangkap dari penjelasan Prof. Adi tadi, dari 4 tergugat, yang 1 yang kemungkinan tidak tercapai, yang 3 masih ada kemungkinan tercapai gitu ya? Ya, ada kemungkinan tetap, karena kalau melihat waktu kaukus, mereka nampaknya ada titik temu lah antara keinginan penggugat dan tergugat itu. Gitu. Ya, ya menarik nih. Kalau jadi sebetulnya dari proses yang sudah berjalan itu sudah tergambar ya, Prof. Adi ya, Ya, kira-kira dari penggugatnya satu ini ya, atau beberapa orang gitu ya, Prof. Adi? penggugatnya cuma Pak Taufik Pak dan Taufik, tapi ya. kuasa hukumnya yang agak banyak. Ada Oh, baik, 4 baik. ya. Nah, kemudian kalau nggak salah saya baca berita tuh benar atau tidak itu yang ada yang mengundurkan diri ya penggugat itu ya, kalau nggak salah ya. Ada yang mengundurkan diri karena menjadi tersangka atau gimana ya, Prof. Adi ya? Sebenarnya mungkin karena yang bersangkutan itu punya masa lalu yang terkait dengan ketika dia pindah dari UMS ke UNSA, kalau ya mungkin transkripnya masa lalu yang mungkin bisa diungkap, jadi sebenarnya tidak Kasus terkait ini dengan sendiri ya? kasus ini Oh, ya, tidak karena terkait memang tuh. yang bersangkutan punya masa lalu yang memang harus dipertanggungjawabkan secara Iya. pribadi. Jadi yang bersangkutan nggak sempat ikut dalam proses mediasi ini. Apa? Yang mundur itu Belum belum sempat, sempat. Jadi ya Pak belum Taufik sempat. yang aktif ya. Ya, ya. Ya. Nah itu masing-masing yang tadi tergugat itu 3 masing-masing punya kuasa hukumnya sendiri ya, Prof. Adi ya? Kalau Atau satu orang? penggugat, kalau KPU sendiri, KPU semuanya sendiri. sendiri.
kemudian SMU juga ketua kepala sekolahnya sendiri. Ya, Kalau UGM diwakili oleh Biro Hukumnya, ya, ya, tetapi boleh diwakili sebenarnya Prof. Topo, tetapi di Perma 1 2016 itu ada ada ketentuan begini, seharusnya para pihak itu datang sendiri. Jadi filosofi mediasi itu para pihak memang harus datang sendiri. ya, Karena kalau tidak datang sendiri, memang mesti ada permasalahan eh, titik temu mesti biasanya menghadapi kendala. Nah, ya, boleh tidak datang sendiri asal memenuhi 4 syarat. Yang pertama, berada di luar negeri, di hmm, bawah pengampuan, sedang sakit, oke, atau sedang menjalankan tugas. ya, ya, Nah, ya, khusus untuk UGM diwakili oleh Biro Hukum karena Bu Rektor menyerahkan sedang menjalankan tugas, ada ya, pertemuan dengan BRIN, ada beberapa tugas yang harus. ya, Nah, itu yang di khusus untuk Pak Jokowi nampaknya ada kesalahan pemahaman oleh konsultan hukumnya yang mengatakan bahwa kalau saya sudah punya surat kuasa berarti kan sudah bisa menguasai. Jadi masih berpikirnya beracara di dalam pengadilan. Padahal di mediasi sebenarnya harus, saya ya, yakin sebenarnya kalau Pak Jokowi rawuh sendiri, mesti akan ada titik temu lah ya, ya. untuk bisa kita damaikan sebenarnya. Jadi dalam dalam proses mediasi tadi yang hadir sendiri itu dari 4 tergugat itu anak SMA, pihak SMA, KPU sama SMU 6. SMU 6 datang sendiri ya, Ya, pihak ya, ya, sekolahnya, kemudian ya, KPU Solo juga datang ya. ya. Lalu yang dari UGM datang dari biro hukumnya Biro sama hukumnya. Pak Jokowi kuasa hukumnya. Jadi yang benar-benar tidak hadir langsung para pihaknya itu Pak Jokowi ya. Ya, sebenarnya saya sudah mengupayakan karena walaupun lewat video call itu sebenarnya sudah bisa dianggap hadir sebenarnya. Saya minta ke pengacara untuk untuk video call gitu kan. Tapi mungkin beliau sibuk memang setiap harinya di sana kan tamunya banyak. Jadi mungkin tidak merespon video call itu. Dan bisa juga karena memang merasanya sudah memberikan surat kuasa. Jadi memang kesadaran hukum masyarakat terkait dengan mediasi ini masih dimaknai kayak perkara di Seperti pengadilan. pengadilan ya, seperti pengadilan Kita ya. sudah memberikan surat kuasa ya sudah. Ya, Padahal ya, sebenarnya kalau ya. di mediasi nggak gitu. Eh, Ya, kalau di dibandingkan dengan perkara-perkara mediasi sebelumnya yang Prof. Adi tangani, pada umumnya para pihaknya datang ya. Para pihaknya datang. Nah, kalau para pihak datang, sebenarnya pada waktu kaukus kita menyadarkan mereka bahwa perkara ini kita meramalkan dengan argumentasi hukum. Perkara ini kalau dilakukan dengan pokok perkara itu nanti mesti ada gugatan, ada banding, ada kasasi, ada PK, nanti ada perlawanan eksekusi. Saya jelaskan semua tentang lamanya perkara, tentang biaya yang harus dipikul, dan putusan yang kadang unpredictable. Akhirnya ada titik temu. Kalau ada satu perkara yang lama nggak bisa diselesaikan antara dua pengusaha di Solo, tahun-tahun jadi bermusuhan. Tapi ketika kita damaikan setelah kaukus, saya ketemu dengan salah satu pengusahanya itu, kemudian karena ada selisih tafsir dari perjanjian, yang satu merasa bahwa pembagian keuntungan itu karena keuntungan bersih, yang satunya keuntungan kotor gitu kan. Nah, lama itu agak sudah menjadi isu di Solo ya kan. Kemudian hanya dalam waktu berapa itu kita selesaikan 2 minggu, selesai akhirnya mereka bekerja sama kembali, produktif lagi. Jadi kuncinya di kaukus itu biasanya. Kalau kita sulit ada benturan kepentingan yang agak keras gitu. Ya, saya tertarik tadi tuh yang Prof. Adi ceritakan tentang kisah sukses tadi ya, khususnya dalam sengketa-sengketa bisnis ya, karena Prof. Adi juga ahli dalam hukum perdata atau hukum Yeah, ekonomi ya, Prof. Adi ya. Jadi yeah. tahu persis asas-asas atau prinsipnya gitu ya. Iya. Ya Nah, betul. lebih menguntungkan sebetulnya ya kalau sengketa bisnis diselesaikan secara mediasi ya, Prof. Adi. Ya, karena cepat sekali dan
biasanya yang tadinya tadi di antara pengusaha itu ibaratnya sudah retak hubungannya, gak lama. Tapi ketika ada kesepakatan baru, setelah itu malah mereka membuat perjanjian lagi. Nah, terus kemudian saya sarankan kalau membuat perjanjian sejak awal kami dilibatkan, biar nanti tafsir perjanjiannya itu nggak ada sengketa di kemudian dari. Jadi beberapa negara justru sengketa-sengketa bisnis itu kan selesai di tahapan mediasi karena memang membayangkan waktu yang lama selesai di peradilan itu kan mereka sudah tidak efisien ya dalam konteks hukum bisnis. Maka mereka senang di damian itu. Dan saya ini adalah reformasi Mahkamah Agung yang luar biasa sejak Pak Bakir Manan 2002, mulai 2002, kemudian 2003 Pak Bakir Manan membuat satu pilot project khusus untuk pengadilan di Bengkalis, Padang, kemudian Jakarta dan Surabaya. Dan hakim-hakim biar punya paradigma yang tadinya paradigma mereka win-lose solution, biar win-win solution mereka disekolahkan, dikhususkan di Australia dan Amerika untuk menangani itu. Namun sayang, Prof. Topo, walaupun ideologi kita Pancasila, musyawarah menjadi salah satu fondasi kita, tetapi ternyata sengketa damian di pengadilan itu tingkat kesuksesan seluruh Indonesia hanya 5%. 5% ya, secara umum rata-rata ya. Ya, bandingkan dengan negara-negara yang sistemnya liberalis kapitalis, mereka katanya malah lebih 90% ya kan. Sedang kita ideologi kita Pancasila di bawah 10%. Ini menarik nih kan. Iya, meneliti. Nah, balik lagi ya, Prof. Adi, berarti kembali ke perkara tadi, berarti kesimpulan belum dibacakan oleh mediator ya, oleh Prof. Adi ya. Nanti di terakhir itu. Okay, tapi cuman beberapa kuasa hukumnya Pak Jokowi itu kan berkali-kali menolak untuk damai gitu, menolak. Tapi nanti kesimpulannya pada waktu Rabu besok, hari besok itu. Iya, saya kira memang kasus ini emang cukup pelik ya, saya kira ya, Prof. Adi ya. Karena beda dengan bisnis tadi ya. Bisnis kalau ini kan sudah kasus publik kan, agak bernuansa politik juga ya. Jadi maksud saya gini, Prof. Adi, kenapa peliknya ya? Karena kalau kita ngikuti di media kan satu pihak udah sangat yakin bahwa itu ijazah itu palsu sehingga harus digugat untuk bisa dibuka di pengadilan gitu ya. Sementara satu pihak juga tetap bersikuku. Jadi kayaknya menarik kita ikuti kelanjutannya. Berarti nanti kalau misalnya ini saya belum akan ini karena kan belum dibacakan kesimpulannya ya. Tapi memang tahapannya kan setelah mediasi baru kemudian kalau tidak selesai baru ke penyelesaian secara perdata atau gimana, Prof. Adi? Ya, jadi begini, ketika penggugatnya 4, kemudian yang damai itu 1 atau 2. Yang tergugat ya, tergugat 4 ya? Enggak, tergugatnya 4. Tergugatnya 4, kemudian yang damai misalnya 1, yang tidak bisa didamaikan 1 atau 2 misalnya, itu berarti nanti penggugatnya menarik gugatan dulu untuk diperbaiki, karena tergugatnya kan tinggal 2. Nah, di situ nanti juga sebelum masuk diperiksa oleh pokok perkara, hakim akan menetapkan pihak-pihak mana yang beretikat tidak baik, penetapan. Ya, ditetapkan dulu. Kalau pihak penggugat yang beretikat tidak baik, misalnya dia tidak pernah datang sendiri, diwakili kuasa hukum tapi tidak memenuhi syarat pasal 6 ayat 4, dia dinyatakan gugatannya tidak diterima. Tetapi kalau yang tergugat tidak beretikat baik, biasanya ditetapkan penetapan sebagai tugas tidak berbaik, biasanya menanggung biaya mediasi gitu. Nah, kemudian terpenggugat mengajukan lagi dengan gugatan baru, tergantung nanti yang tidak bisa didamaikan 2 ya berarti gugatnya cuma 2, nanti diperbaiki dulu. Baik, berarti nanti setelah proses mediasi ini diselesaikan ya oleh Prof. Adi, kemudian Prof. Adi mengirim surat atau hasil kepada pengadilan gitu ya. Bentuknya majelis hakim, majelis hakim pemeriksa perkara.
memeriksa perkara, diberikan laporan mengenai jalannya Ya, mediasi begitu ya. ya. Berarti itu kalau sudah, berarti nanti perlu penetapan ya terhadap hasil mediasi. Kalau khusus untuk yang perdamaian, bisa damai misalnya 2 atau 3 damai, kemudian kita tawarkan ke eh, para pihak tergugat dan penggugat, ini kesepakatan ini mau ditetapkan dengan akta perdamaian apa enggak. Nah, kalau tidak, berarti nanti di perkaranya, gugatan perkaranya dicabut. Tetapi kalau mau ditetapkan dengan akta perdamaian, nanti kita minta kepada hakim untuk ditetapkan menjadi akta perdamaian dengan keputusan hakim, sehingga keputusan kayak mempunyai kekuatan hukum tetap itu Ini yang dengan akta perdamaian tadi ya. akta Berarti itu perdamaian produk atau output dari pengadilan ya, Prof. dari Hadi. keputusan pengadilan ya. Ya, ya, menarik, menarik. Jadi saya kira kita akan ikuti mungkin ya, sahabat semua, bagaimana perkara gugatan dari Pak Taufik ini kepada Pak Jokowi, SMU 6 Solo, kemudian KPU Solo dan UGM, kedepannya seperti apa, karena kesimpulan juga belum dibacakan oleh mediator, dalam hal ini Prof. Adi, kita akan ikuti bersama, kita tidak akan masuk lebih jauh dari situ, dan setelah itu tentu apa yang terjadi nanti kita ikuti ke depan. Tapi dari perbincangan dengan Prof. Adi ini, kita belajar ya bagaimana suatu proses mediasi dilakukan, kemudian bagaimana implikasi yuridisnya, kaitannya nanti dengan perkara keperdataan di pengadilan seperti apa. Kurang lebih begitu ya, Prof. Adi ya. Ya, benar Prof. Topo. Nah, mungkin ada terakhir yang Prof. Adi ingin sampaikan terkait apa saja, mungkin terkait mediasi, terkait persepsi publik dan sebagainya. Silakan, monggo. Jadi saya mengimbau ke masyarakat yang sedang berperkara perdata, eh, ketika hakim memberikan ruang untuk mediasi, sebaiknya itu digunakan sebaik mungkin, karena ini sesuai dengan budaya Indonesia. Jadi para pihak sebenarnya yang dicari adalah keadilan atau kebenaran, bukan mencari kemenangan dengan segala cara.